Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah kebaktian Paskah kedua. Untuk itu marilah kita masuk dalam persiapan hati. Perayaan Paskah kedua ini adalah tanda syukur kita atas kebangkitan Kristus. Semangat kita tidak boleh pudar sekalipun wabah virus corona masih melanda dunia. Ucapan syukur harus terus kita nyatakan sebagai bukti iman kita bahwa dalam segala hal ucapan syukur adalah panggilan hidup orang percaya. Kita percaya bahwa Kristus sebagai sulung kebangkitan akan membaharui kehidupan yang telah porak-poranda karena COVID-19 ini. Ia sebagai kepala gereja tidak akan membiarkan umatnya tinggal tetap dalam duka nestapa. Ia dalam kuasanya akan memberikan kelegaan. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 178 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ibadah Minggu Paskah kedua ini berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus yang dengan tangan terbuka rela menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari Paskah ini ia telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Salam sejahtera sukacita Paskah dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Jemaat Tuhan, keluarga Allah terkasih, selamat Paskah. Kebangkitan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan. Kolose 1 ayat 23 demikian. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Demikian nas pembimbing. Kita menyambutnya dengan melakukan Kidung Jemaat 445 bait 1 dan 2, harap akan Tuhan. Harap
perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolongku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengaku dosa kita. Sungguh besar kasih Tuhan, tak terselami oleh dangkalnya pikiran manusia. Di tengah kepungahan hati mencari makna hidup, kami lupa mengingat betapa Allah mengasihi dunia ini. Dalam kebuntuan akal budi, kami bertanya, masihkah Allah mengasihi manusia di tengah wabah penyakit yang melanda dunia? Namun kita lupa bertanya, apakah kita melihat kehadiran Allah dalam keseharian hidup kita? Tolong kami Tuhan, agar dalam iman kami melihat kehadiran-Mu setiap hari di hidup kami. Kelembutan tidak identik dengan kelemahan, karena dalam kelemahan kekerasan dikalahkannya. Dalam kelembutan kasih-Nya kita berharap ada pengampunan. Namun mari kita bertanya, apakah kasih Allah juga melembutkan hati kita terhadap sesama? Tolong kami Tuhan, agar memiliki kelembutan hati terhadap orang lain. Kasih yang tak menuntut balas diberikan Papa Mama dalam ketulusan, seperti kasih Kristus bagi jemaat-Nya. Sebagai buah cinta mereka, kami tumbuh dalam doa dan pengharapan. Namun, seringkali sikap dan perilaku kami menjadi kepahitan bagi mereka. Tolong kami Tuhan, agar hidup kami menjadi sumber sukacita bagi keluarga dan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, keluarga Allah terkasih, kepada kita semua yang baru saja mengaku dosanya, dalam kerendahan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengarlah berita anugerah Allah menurut 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25 demikian. Kita adalah orang yang seharusnya mati karena dosa dan tidak memiliki pengharapan. Namun Allah datang untuk membebaskan kita dan memberikan hidup yang baru kepada kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian kabar anugerah Tuhan. Kita menyambutnya
dengan melakukan Kidung Jemaat 37 irama bagian A, bait 1 dan 3, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dia, Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Mari kita bermazmur. Menurut Mazmur 107 ayat 15 sampai 22. Saya bacakan untuk kita semua. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita meneruskan Mazmur ini dengan melakukan Kidung Jemaat 397 bait pertama. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesuslah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Bercanda bersama
Mimpi buruk terjadi di mana-mana.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Untuk itu mari Tuhan Engkau persiapkan hati kami anak-anak-Mu masing-masing, agar supaya kami boleh dan penuh sukacita menyambut firman kebenaran-Mu. Tuhan memberkati hamba Tuhan, Mama Pendeta yang melayani dan memimpin kebaktian kita pada pagi hari ini. Biarlah kiranya otoritas, kuasa dari Allah, serta pengurapan roh Allah menyertai hamba-Mu. Ini doa, ini ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kolose 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperramaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperemehkannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser oleh pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat Paskah di hari yang kedua ini. Ayo, jemaat Tuhan, keluarga Allah, lihat di sampingmu, dia anakmu, istrimu, suamimu, kakakmu, adikmu, seisi rumahmu, lalu berikan senyum kepada mereka. Kalau sudah senyum, sekarang katakanlah kepada mereka, Engkau amat berharga bagiku. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara keluarga Allah, ini hari kedua kita merayakan Paskah sepi di rumah masing-masing. Kita tidak bergereja seperti biasanya. Ada tema kecil membawa kita berenung pada hari ini. Bertekun dalam iman, tetap teguh, jangan bergoncang,
dan jangan bergeser dari pengharapan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudara keluarga Allah, ini ada sebuah gelas berisi air, kurang dari setengah. Dan Anda sedang haus. Bukan Anda sendiri, seisi rumahmu sedang haus dan sangat membutuhkan air. Bagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudara memandang air dalam gelas ini? Apakah Anda berpikir atau Anda mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, terlalu sedikit air ini. Aku terlalu haus. Untukku tidak cukup, apalagi untuk seisi rumahku. Barangkali kami minum tidak cukup dan kami akan mati." Atau Anda mau mengatakan dengan melihat air di gelas ini, "Ya Tuhan, terima kasih untuk air yang sedikit dalam gelas ini. Kami akan minum dan kami pasti hidup. Sebab setetes air amat berharga bagi kami. Berbagi setetes air untuk seisi rumah amat berharga bagi kami." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau Anda hanya melihat gelas berisi air, hanya melihat kosongnya, maka Anda akan hilang harap. Tapi kalau Anda melihat air ini, dan Anda akan bilang, "Terima kasih Tuhan, masih ada air." Dan demikianlah hidup dalam badai saat ini. Kita melihat hidup seperti seolah-olah air tinggal sedikit di gelas kehidupan yang besar ini. Air yang menjadi pengharapan kesegaran tinggal sedikit. Banyak orang sudah tergeletakkan. Kita bingung, kita khawatir. Sudah sebulan lebih di rumah. Kita mulai bingung bagaimana nanti besok. Bagaimana bulan depan? Kapan berakhirnya? Masih lamakah? Lalu kami makan apa? Kalau kemudian mulai kekurangan bahan pangan. Karena semua diisolasi. Karena banyak tempat-tempat pekerjaan yang tutup. Dipaksa cuti. Mungkin Anda bisa berkata seperti janda di Sarfat terhadap Elia ketika Elia meminta berbagi roti. Janda bilang, "Kami tinggal punya sedikit tepung ini dengan sedikit minyak. Kami akan bikin roti ini dan kami berdua, saya dan anak saya akan makan. Dan setelah itu kami mati." Tapi Elia tetap mengatakan, "Buatlah kepadaku. Buat roti kepadaku." Dan janda itu melakukannya. Dan kemudian ia diberi berkat berlimpah dari situ. Ada sebuah kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan dalam kekurangan, dalam ketiadaan makan dari si janda. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara keluarga Allah yang dikasihi, dengan air yang tinggal sedikit, dan kehidupan yang kita rasa sedikit, kita mesti bagaimana? Siapa marah siapa? Siapa curiga siapa? Itu keadaan kita. Siapa meminta kepada siapa? Itu kondisi kita. Tetapi jika kita masih merayakan Paskah dengan sebuah pengharapan bahwa kubur yang kosong itu pertanda Kristus bangkit, ini bukan sebuah harapan sia-sia, tapi ini sebuah kekuatan
yang datang dari Tuhan kepada kita. Paulus dari dalam penjara, sebuah isolasi yang tidak memungkinkan dia bergerak luas, tapi tidak mematikan dia untuk mengirimkan kabar baik kepada jemaat di Kolose dan hari ini kepada kita semua. Jemaat di Ora et Labora dan semua yang sedang mengikuti pemberitaan di ibadah live streaming ini. Paulus mengatakan, Kristus dengan darahnya melalui kematian di salib telah menyelamatkan bumi, manusia, dan membawa dekat kepadanya. Mendamaikan manusia, mendekatkan manusia dengan Allah. Kematian itu telah mendekatkan manusia dengan Allah. Karena tirai dosa telah dihapus. Dan kebangkitan telah menjadi yang sulung bahwa apa yang dilakukan Yesus di salib itu sebuah kebenaran. Itu bukan sebuah dongeng. Itu sebuah kebenaran. Kristus telah menjadi kebangkitan yang sulung. Itu berarti kita semua bisa ada dalam kebangkitan-kebangkitan dari berbagai persoalan-persoalan kita. Mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu kita semua tahu bahwa Kristus yang bangkit membawa pengharapan, bahwa Kristus yang mati membawa pendamaian. Persoalannya ada pada kita. Karena itu pada ayat 23, ini soal kita. Allah sudah mengerjakan pekerjaan selamatnya. Sekarang soal kita. Yang Paulus katakan dalam ayat yang ke-23 tadi. Sebab itu, kata sebab mau mengatakan bahwa tadi dia bercerita tentang Kristus yang mati, yang darahnya menyatukan kita dengan Kristus, yang kebangkitannya menjadi buah sulung. Dan karena Kristus sudah melakukan, lalu Paulus bilang sebab itu. Artinya ini tugas kita. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. 3 hal. Bertekun dalam iman, tetap teguh, jangan bergoncang, dan jangan digeser dari pengharapan Injil. Ini segelas air yang sedikit. Tapi jikalau kita tekun, jikalau kita teguh, tidak goncang, mendengar kemana, ke kiri, ke kanan, sampai kita terjebak dalam berita hoax. Karena kita terlalu berpikir tentang kosongnya ini. Kita terlalu berpikir bahwa COVID sudah mematikan. Kita berpikir bahwa kekurangan makanan. Kita berpikir bahwa kekurangan alat-alat kesehatan. Kita berpikir kekurangan perawat dan dokter. Kita berpikir tentang kekurangan banyak hal dalam keadaan ini. Tapi kita lupa. Dalam gelas yang kosong banyak ini ada air. Dan air ini sebuah pengharapan. Jangan pernah lepas pengharapan terhadap Injil. Tekun kalau kita ada dalam kondisi seperti ini. Dari penjara Paulus bisa mengabarkan. Masa hanya dengan diisolasi di rumah Anda hilang harap? Masa hanya dengan disuruh menunggu 1-2 waktu, Anda merasa Anda sudah tidak punya hidup? Padahal Tuhan mengatakan kan, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Anda tidak mau menunggu waktu itu. Anda tidak sabar. Anda disuruh keluar rumah pakai masker. Anda merasa itu menghalangi nafasmu. Tapi Anda tidak tahu bahwa sebetulnya itu Anda sedang diuji untuk tetap teguh, tekun. Supaya Anda menjaga dirimu
dan menjaga diri orang lain. Ujian kecil kalau Anda tidak bisa, bagaimana Anda mau menghadapi hari besok yang kita belum tahu ada apa di sini. Kalau hari ini hal kecil, menahan dirimu, menjaga dirimu, engkau tidak bisa dilakukan. Kalau engkau bisa melakukan hal kecil, Anda bisa mengatasi. Karena itu jangan pernah melihat masalah yang besar. Tapi yang perlu dilihat, oh Tuhan, aku masih hidup. Dan engkau ada bersamaku, aku pasti kuat. Kalau engkau menang, aku pasti menang. Dan karena itu, saya mau mengakhiri renungan ini dengan sebuah cerita. Ini cerita dari Perang Dunia Kedua. Dalam ketekunan, Anda bisa menang. Setelah Prancis jatuh dalam Perang Dunia II, sebuah kabar burung tentang nasib Inggris mulai tersebar luas. Lalu dikisahkan bahwa pada bulan Juli 1940, Hitler dan Mussolini mengundang Churchill, Perdana Menteri Inggris, ke Paris untuk mengadakan sebuah konferensi rahasia. Mereka bertemu di sebuah meja teh di samping sebuah kolam ikan carp sejenis ikan gurami. Sang Führer membuka dialog. Inggris sudah habis, Churchill. Tanda tangani dokumen pengakuan kalah ini dan seluruh Eropa akan damai. Besok akan damai. Tapi sang Perdana Menteri Inggris berkata dengan tenang, saya tidak sependapat bahwa kami telah kalah dalam perang ini. Hitler menggebrak meja dan berteriak, konyol. Bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah ini dengan suatu pertaruhan? Perdana Menteri Inggris ini mengatakan kepada Hitler demikian. Hitler merespons, apa taruhannya? Dan dia, sang Perdana Menteri ini berkata, lihat ikan karp besar di kolam ini. Mari bertaruh. Bahwa yang pertama menangkap seekor tanpa menggunakan peralatan memancing biasa, itu adalah pemenangnya. Hitler dan Mussolini setuju. Dan sang Führer segera mencabut sebuah revolver dan mengisinya dengan peluru, dan dia menghabiskan seluruh peluru itu dengan menembak ikan-ikan di samping ikan yang mau dia tangkap itu. Air menjadi keruh dan peluru lari kemana-mana. Dia tidak pernah bisa menangkap ikan itu. Lalu berikut Mussolini, dia melompat ke dalam air, berusaha menangkap seekor ikan karp dengan tangan kosong, tapi ia gagal. Lalu bagaimana dengan sang Perdana Menteri? Dia mulai dengan berulang-ulang mencedokkan sendoknya ke dalam kolam, melemparkan airnya ke belakang kepalanya. Melalui bahunya dia lempar air dengan sendok satu. Lalu Hitler berteriak, apa yang kamu lakukan? Dan sang Perdana Menteri menyahut, dibutuhkan waktu lama, tapi kami akan memenangkan perang ini. Karena dia yakin dengan satu sendok air yang terus dia keluar, kolam akan kering dan dia bisa menangkap ikan itu. Dan dia menang. Anda masih belum yakin dalam percaya pada Kristus yang bangkit? Mari. Dia kepala gereja dan kita jemaat adalah tubuhnya. Kalau kepala itu masih ada melekat pada tubuh, kenapa kita takut? Asal kita taat, setia, dan Paulus katakan, bertekun. Jangan goyah, jangan bergoncang, tetap teguh. Jangan geser dari pengharapan terhadap Injil. Jangan lihat gelas yang kosong sekian banyak, tapi lihat air yang setetes bisa menghidupkan. Itulah pengharapan Injil.
saudara-saudaraku, selamat Paskah. Kristus bangkit membawa pengharapan. Kita tekun, jangan goyah, jangan goncang. Terus berpegang pada Injil, jangan bergeser. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara keluarga Allah, sebagai respons terhadap firman Tuhan tadi, mari bersama semua orang percaya, semua keluarga Allah dimanapun, kita bersatu dalam pengakuan iman, menurut pengakuan iman rasuli, dan baiklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang percaya, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita pada persembahan syukur. Untuk itu, sebelum persembahan kita jalankan, mari kita satu dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan untuk kebangkitan-Mu yang membuat kami meyakini penyertaan-Mu yang tak berkesudahan atas hidup kami. Kini kami hendak menyatakan syukur melalui persembahan yang telah kami siapkan. Berkati segala pemberian kami, dan ajari kami menjadi tangan berkat Tuhan bagi sesama untuk mendatangkan damai sejahtera senantiasa. Di dalam Tuhan kami Yesus, kami sampaikan syukur persembahan ini. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita satukan hati, sekalipun kita di rumah masing-masing yang berbeda. Kita menyatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus yang bangkit, kuburmu kosong, tetapi Engkau sedang hadir di rumah kami masing-masing, di hati kami masing-masing. Engkau sedang hadir di bumi ini yang sedang dilanda badai COVID. Engkau sedang hadir di tengah-tengah pemerintahan kami. Dan semua komponen bahu bangsa yang sedang bahu-membahu untuk menghadapi, bahkan untuk memperkecil penyebaran COVID ini. Engkau sedang hadir di tengah umat-Mu di seluruh dunia, di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, di kota Kupang ini. Engkau sedang hadir di tengah kecemasan. Tapi firman-Mu hari ini yang telah kami baca dan kami renungkan membawa pengharapan. Tapi satu hal kami pohonkan kepadamu. Jangan biarkan Roh Kudus-Mu beranjak dari kami, masuk dan masuk terus dalam hati kami, supaya kami boleh tetap bertekun. Kami tidak goyah, kami tetap teguh, kami tidak bergoncang, dan kami tidak bergeser dari pengharapan Injil. Karena Roh Kudus-Mu menopang dan selalu membisikkan kekuatan bagi kami. Karena itu terima kasih Tuhan, sekalipun Paskah kami rayakan dalam sepi, tapi batin kami bersorak-sorai di rumah-rumah kehidupan Engkau lihat. Nyala api kemenangan, sorak-sorai kemenangan terpancar di sana. Karena itu sekalipun mereka memandang hari esok masih dengan mata yang tidak cerah, tapi Injil-Mu telah mencerahkan bahwa kalau hari ini Tuhan menolong kami, maka Tuhan akan menolong kami terus ketika Tuhan memberi kami hari esok. Karena itu kami mau memohon kepadamu dalam badai yang mencekam ini Tuhan.
Jangan suruh kami berjalan ke depan. Jangan suruh kami berangkat dari titik pijak kami untuk terus menatap ke depan, kalau Engkau tidak melangkah bersama dengan kami. Kami mohon Tuhan, bersamalah dengan kami. Bersamalah dengan gereja-Mu di seluruh dunia. Bersama dengan gereja Masih Injil di Timor. Bersama dengan klasis-klasis. Bersama dengan jemaat-jemaat. Dengan jemaat Oret Labora. Di tiap-tiap sudut rumah mereka, Engkau tahu keadaan mereka masing-masing. Kalau mereka sakit, kalau mereka sedih, kalau mereka cemas, Tuhan datang dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuatkan dan teguhkan mereka. Gereja-Mu, kuatkan kami Tuhan. Supaya kami tidak memberitakan saja tentang kekuatan dan pengharapan dari Tuhan. Tapi kami berbagi kekuatan itu secara nyata. Bukan saja dalam doa kami. Tapi dalam tangan yang terbuka. Dan mau memberi kepada mereka yang sedang membutuhkan. Kami percaya itu Tuhan. Kami berdoa secara khusus. Untuk umat-Mu Tuhan yang sedang terpapar virus corona. Seluruh dunia, di tengah bangsa kami, di kota kami ini Tuhan. Mereka juga sedang hilang harap Tuhan. Kecemasan akan kematian. Tuhan, kirimkan kuasa Roh Kudus-Mu dalam batin mereka. Dan biarlah mereka tahu bahwa hati yang gembira adalah obat. Untuk membawa mereka pada pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan. Keluarga-keluarga yang sedang terpuruk, Tuhan kuatkan mereka. Para dokter dan para medis, mereka orang-orang di garda depan untuk menanggulangi virus yang mencekam, yang mendatangkan penyakit yang mematikan. Tuhan, Roh Kudus-Mu bertahta dalam mereka. Bangsa kami, semua komponen yang di dalamnya. Eksekutif, legislatif, penjaga keamanan, yudikatif. Kami berdoa. Para wakil rakyat kami berdoa. Jangan biarkan semua diam dalam kecemasan. Tapi hikmat Tuhan ada pada mereka semua. Untuk mencari jalan yang terbaik dalam mengatasi itu. Gubernur kami di Nusa Tenggara Timur dan wakilan semua jajaran, pimpinan daerah di kota dan kabupaten, kami taruh mereka semua dalam tangan Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, setetes air pun itu sebuah pengharapan. Jangan biarkan kami melihat badai ini sebagai gelas yang terlalu kosong. Tapi biarkan kami memandang setetes air. Itu pengharapan dari Injil-Mu. Bahwa Engkau bersama dengan kami. Dan biarkan kami tekun. Kami tidak goyah. Kami tidak bergeser. Dalam cinta kasih dan pengampunan-Mu. Kami berseru. Kami berharap. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa Sorgawi. Amin. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan hari
dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap semakin berbahaya, semakin kau tegap. Dalam kemuliaan Kristus Kepala Gereja, mari melangkah bergandengan hati bersama Dia di tengah badai yang belum mereda. Jangan hilang harap pada Allah, sebab Ia telah memperdamaikan yang di sorga dan di bumi oleh darah salib Kristus. Biarlah kita menaruh harapan pada Kristus yang bangkit. Mari kita masuk dalam hidup seharian dengan pengharapan pada Kristus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan membaharui. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilanmu dalam semangat kebangkitan Kristus sambil menerima berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.